Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di sini izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Saza Fadila dengan NIM F1E2222006 dari Prodi Teknik Elektro. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem bilangan real dari pelajaran kalkulus. Bilangan real terbagi menjadi bilangan asli yaitu 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Selanjutnya bilangan bulat yaitu min 2, min 1, 0, 1, 2 dan seterusnya. Bilangan rasional yaitu Q sama dengan A per B, A, B, Z, B tidak sama dengan 0. Bilangan real yaitu Q irasional. Contoh bilangan irasional adalah akar 2, akar 3, V. Garis bilangan. Setiap bilangan real mempunyai posisi pada suatu garis yang disebut dengan garis bilangan atau real. Himpunan bagian dari garis bilangan disebut selang. Macam-macam bilangan yaitu 1 bilangan nyata yaitu 2, min 2, 1,1. Yang kedua bilangan khayal yaitu akar min 4 sama dengan kurang lebih 2. Ketiga bilangan irasional yaitu 0, 1, 2, 6, 8, 2, 7, 6, 8, 4, 3, 40 dan seterusnya. Keempat bilangan rasional yaitu 0, 1, 2, 3, 6. Bilangan rasional terbagi menjadi 2 yaitu bilangan bulat ada 1, 4, 8. Selanjutnya ada bilangan pecahan yaitu setengah, 2/7. Selanjutnya teman-teman di sini ada keterangan tentang bilangan real yaitu semua bilangan bulat adalah bilangan rasional. Tapi tidak semua bilangan rasional berupa bilangan bulat. Selanjutnya, semua bilangan pecahan adalah bilangan rasional, tapi tidak semua bilangan rasional berupa bilangan pecahan. Selanjutnya, semua bilangan irasional adalah bilangan berdesimal, tapi tidak semua bilangan berdesimal adalah bilangan irasional. Selanjutnya, bilangan asli yaitu semua bilangan positif atau 0. Seperti contoh A sama dengan dalam kurung 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Selanjutnya bilangan prima yaitu bilangan asli yang besarnya tidak sama dengan 1 dan hanya habis dibagi oleh dirinya sendiri. Contoh P sama dengan 2, 3, 5, 7, 11 dan seterusnya. Sifat-sifat bilangan real yaitu sifat-sifat urutan 1 trikotomi. Jika X dan Y adalah suatu bilangan, maka pasti berlaku salah satu dari X besar dari Y atau X kecil dari Y atau X sama dengan Y. Ketransitifan. Jika X kecil dari Y dan Y kecil dari Z, maka X kecil dari Z. Selanjutnya, perkalian. Misalnya Z bilangan positif dan X kecil dari Y, maka XZ kecil dari YZ. Sedangkan bilangan Z bilangan negatif, maka XZ besar dari YZ. Selanjutnya, teman-teman di sini ada pertidaksamaan, yaitu terdapat pertidaksamaan satu variabel adalah suatu bentuk aljabar dengan satu variabel yang dihubungkan dengan relasi urutan. Selanjutnya, bentuk umum pertidaksamaan yaitu AX per BX kecil dari DX per EX. Selanjutnya dengan AX, BX, DX, EX adalah suku banyak atau polinom dan BX
tidak sama dengan 0. EX tidak sama dengan 0. Menyelesaikan suatu pertidaksamaan adalah mencari semua himpunan bilangan real yang membuat pertidaksamaan berlaku. Himpunan bilangan real ini disebut juga himpunan penyelesaian atau HP. Cara menentukan himpunan penyelesaian yaitu 1. Bentuk pertidaksamaan diubah menjadi dengan cara PX per QX kecil dari 0, yaitu ruas kiri atau ruas kanan dinolkan. Selanjutnya menyamakan penyebut dan menyederhanakan bentuk pembilangnya. Selanjutnya yang kedua, dicari titik-titik pemecah dari pembilang dan penyebut dengan cara PX dan QX diuraikan menjadi faktor-faktor linear dan atau dikuadratkan. Yang ketiga, gambarkan titik-titik pemecah tersebut pada garis bilangan. Kemudian tentukan tanda tambah kurang pertidaksamaan di setiap selang bagian yang muncul. Selanjutnya teman-teman, di samping terdapat contoh menentukan himpunan penyelesaian, yaitu 1. 13 lebih besar dari 2x dikurang 3 lebih besar dari 5. Cara penyelesaiannya yaitu terdapat 13 ditambah 3 lebih besar dari 2x lebih besar dari 5 ditambah 3 menjadi 16 lebih besar dari 2x lebih besar dari 8. Selanjutnya sama-sama dibagi 2, yaitu dengan cara x-nya dihilangkan. Terdapat 8 lebih besar dari x lebih besar dari 4. Selanjutnya juga dengan cara sama-sama dibagi 2 atau disamakan penyebutnya, yaitu terdapat 4 lebih kecil dari x lebih kecil dari 8. Terdapat himpunan penyelesaiannya yaitu 4,8. Selanjutnya ada contoh yang kedua, yaitu 2x kurang 4 lebih kecil dari 6 min 7x lebih kecil dari 3x ditambah 6. Terdapat nilai 2x kurang 4 lebih kecil dari 6 dikurang 7x dan 6 kurang 7x lebih kecil dari 3x tambah 6. Selanjutnya menghasilkan 2x tambah 7x lebih kecil dari 6 ditambah 4 dan min 7x dikurang 3x lebih kecil dari min 6 ditambah 6. Selanjutnya menghasilkan 9x lebih kecil dari 10 dan min 10x lebih kecil dari 0. Selanjutnya menghasilkan x lebih kecil dari 10/9 dan 10x lebih besar dari 0. Selanjutnya menghasilkan x lebih kecil dari 10/9 dan x lebih besar dari 0. Himpunan penyelesaiannya terdapat 0,10/9. Selanjutnya ada pertidaksamaan nilai mutlak. Di sini teman-teman harus memahami tentang persamaan nilai mutlak dan saya akan sedikit menjelaskan tentang persamaan nilai mutlak. Yaitu pertama, nilai mutlak x sama dengan didefinisikan sebagai jarak x dari titik pusat pada garis bilangan, sehingga jarak selalu bernilai positif. Selanjutnya, definisi nilai mutlak, yaitu x terbagi menjadi 2, yaitu x,
X lebih besar dari 0 dan min X, X kecil dari 0. 1. X sama dengan akar X pangkat 2. Yang kedua, X lebih kecil dari A lebih besar dari 0, menjadi min A lebih kecil dari X lebih kecil dari A. Yang ketiga, terdapat X lebih besar dari A lebih besar dari 0 menjadi X lebih besar dari A atau X lebih kecil dari min A. Yang keempat, terdapat X lebih kecil dari Y menjadi X kuadrat lebih kecil dari Y kuadrat. Yang kelima, X per Y sama dengan X per Y. Yang keenam, ketidaksamaan segitiga, yaitu X tambah Y lebih kecil dari X ditambah Y. X dikurang Y lebih besar dari X dikurang Y. Baik, di samping terdapat contoh menentukan himpunan penyelesaian dari ketidaksamaan, yaitu 1, 2X dikurang 5 kecil dari 3. Kita bisa menggunakan sifat kedua, yaitu menghasilkan min 3 kecil dari 2X dikurang 5 kecil dari 3. Menjadi 5 dikurang 3 kecil dari 2X kecil dari 3 ditambah 5. Menghasilkan 2 kecil dari 2X kecil dari 8. Selanjutnya menghasilkan 1 kecil dari X kecil dari 4. Terdapat himpunan penyelesaiannya yaitu 1,4. Apakah teman-teman cukup jelas dengan penjelasan saya? Jika kurang jelas, bisa dikasih saran atau diberitahu. Selanjutnya, contoh soal yang kedua, yaitu X per 2 ditambah 7 lebih besar dari 2, menghasilkan X per 2 ditambah 7 lebih besar dari 2, atau X per 2 ditambah 7 lebih kecil dari min 2. Menghasilkan X per 2 lebih besar dari min 5, atau X per 2 lebih kecil dari min 9. Menghasilkan X lebih besar dari min 10 atau X lebih kecil dari min 18. Himpunan penyelesaiannya terdapat min tak terhingga, min 18, positif min 10, tak terhingga. Selanjutnya di sini terdapat contoh yang ketiga, yaitu untuk interval X lebih besar dari 2 atau 2, tak terhingga. 3 dikali X dikurang 2 dikurang X tambah 1 lebih besar dari min 2. Terdapat 3 dikali X kurang 2 dikurang X tambah 1 lebih besar dari min 2. Yaitu dengan cara 3 dikali X menjadi 3X, turun ke bawah, yaitu 3 dikali min 2 terdapat min 6, yaitu turun ruas min dikali X min X. Selanjutnya min dikali tambah 1, yaitu min 1 lebih besar dari min 2, yaitu menghasilkan 3X dikurang X, yaitu 2X, dan min 6 dikurang min 1 dan min 6 dikurang 1, yaitu terdapat min 7 lebih besar dari min 2, menghasilkan 2X dikurang 7 lebih besar dari min 2, turun ruas menjadi 2X
lebih besar dari 5 menghasilkan X lebih besar dari 5/2 atau 5/2, tak terhingga. Jadi himpunan penyelesaiannya terdapat 5/2, tak terhingga. Sekian video penjelasan dari saya. Semoga teman-teman semua dapat memahami dari penjelasan saya. Jika tidak jelas, mohon dikasih saran lagi atau bisa berkomentar di bawah. Selanjutnya, jika ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati teman-teman atau kurang jelas, mohon dimaafkan, dan saya pamit mengundurkan diri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.